semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Aulia Maharani dari kelas R2B Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Karakteristik Pembelajaran di Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Beberapa karakteristik anak di usia sekolah dasar yang harus diketahui oleh para guru agar lebih mengetahui bagaimana keadaan peserta didik, terutama pada siswa sekolah dasar. Seorang guru harus dapat menerapkan metode strategi, pendekatan, dan lain-lain dalam pengajar yang sesuai dengan keadaan siswanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi peserta didik untuk mendapatkan atau mengetahui karakteristik yang harus diperhatikan untuk kebutuhan peserta didik. Selanjutnya itu ada kompetensi lulusan sekolah dasar yang harus jadi acuan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada mampu mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban atau beretos kerja dan peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, mampu berpikir logis, kritis, dan kreatif serta berkomunikasi melalui beberapa media. Yang ketiga, menyenangi keindahan. Yang keempat, mengenali dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama dengan ajaran agama yang diyakininya. Yang kelima, ada membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat. Dan yang terakhir ada memiliki rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Selanjutnya, B. Karakteristik pembelajaran di sekolah dasar secara umum. Yang pertama itu ada kelas 1 dan 2 sekolah dasar berorientasi pada pembelajaran fakta. Lebih bersifat konkret atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungan siswa. Dalam kurikulum 2004, pembelajaran dilakukan dengan pendekatan tematik. Yang kedua, kelas 3 siswa sudah diharapkan pada konsep generalisasi yang dapat diperoleh dari fakta atau dari kejadian-kejadian yang konkret. Hal ini lebih tinggi dari kelas 1 dan kelas 2. Dan yang terakhir, ada kelas 4, 5, dan 6 atau disebut sebagai kelas tinggi. Siswa diharapkan pada konsep-konsep atau prinsip-prinsip penerapannya. Bagian C. Karakteristik pembelajaran di sekolah. Banyak belajar yang dapat digunakan untuk proses belajar di kelas rendah sekolah dasar. Di antaranya seperti ceramah, tanya jawab, latihan atau drill, serta belajar kelompok, observasi, atau pengamatan. Penggunaan atau pemilihan strategi belajar harus mempertimbangkan variabel-variabel terlibat dalam suatu proses belajar mengajar. Di bawah ini adalah beberapa contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa sekolah dasar di kelas rendah. Yang pertama ada menggolongkan peran anggota keluarga. Yang kedua, menerapkan etika dan sopan santun di rumah sekolah dan di lingkungan. Yang ketiga, menggunakan kosakata geografi untuk menceritakan tentang tempat. Yang keempat, menceritakan cara memanfaatkan uang secara sederhana melalui hal jual beli barang atau menabung. Yang kelima, menceritakan masa kecilnya melalui bantuan foto maupun dari cerita orang tuanya. Dalam kurikulum SD 2004, dianjurkan menggunakan pembelajaran sensorik pada kelas 1 dan kelas 2 di sekolah dasar. Pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa dengan melibatkan beberapa mata pelajaran titik prioritas. Sedangkan pembelajaran tematik adalah terciptanya pembelajaran bersahabat, menyenangkan, dan bermakna. Karakteristik pembelajaran tematik adalah pada siswa tidak ada pemisahan mata pelajaran dan dapat mengembangkan bakat sesuai minat siswa, menumbuh kembangkan kreativitas siswa, kemampuan sosial, belajar bertahan lama, dan menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah. Banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas tinggi sekolah dasar. Di antaranya yaitu ceramah, tanya jawab, latihan atau drill, belajar kelompok observasi atau pengalaman, inquiry pemecahan masalah, dan discovery. Siswa dapat dibimbing dengan menggunakan pembelajaran konstruktivisme, yaitu mencari menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, dan menyimpulkan diri sendiri atau berkelompok dari substansi yang dipelajarinya.
Menurut Piaget, siswa kelas 6 SD telah mencapai usia 11 tahun, telah memahami fase perkembangan operasional formal. Artinya, suatu perkembangan kognitif yang menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki kemampuan berpikir tinggi atau berpikir ilmiah. Dengan demikian, pada kelas 6 bahkan mulai dari kelas 5, kita sudah mendapatkan pendekatan ilmiah. Di bawah ini ada beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan siswa di kelas tinggi sekolah dasar. Yang pertama itu ada mendeskripsikan aturan-aturan yang berlaku di keluarga. Yang kedua, membandingkan kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Yang ketiga, menyajikan hubungan antara sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi setempat. Dan yang keempat, melakukan diskusi kelompok tentang jual beli. Karakteristik pembelajaran sekolah dasar pada kelas tinggi terlihat. Bahkan selain dituntut tingginya aktivitas siswa, kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran seperti melakukan tahapan penyelidikan, melakukan pemecahan masalah, dan sebagainya. Itu sebabnya guru harus kaya akan berpengalaman dan kemampuan belajar serta mampu mengarahkan kegiatan siswa agar sasaran belajar dapat dicapai melalui pembelajaran di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you so much for watching.